Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama Bu Kiki. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris. Alhamdulillah teman-teman semuanya sudah mendapat buku paket. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan, menerangkan isi di buku paket itu sambil kita belajar bersama. Baik, sebelum itu di lesson 1, sebelum masuk lesson 1, lesson pertama atau bagian pertama, kita baca doa terlebih dahulu. Ada di buku paket tersebut ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Oke. Ya, baik, ini bagian C, listen and say. Dengarkan dan ucapkan. Jadi dengarkan dulu, nanti silahkan ucapkan oleh teman-teman ya. Say Bismillah before you start. There are 4 seasons in Canada. Ada 4 musim di Kanada. Yang pertama autumn. Ya, itu artinya musim gugur. Yang kedua summer. Itu artinya musim panas. Yang ketiga winter. Itu artinya musim salju. Yang keempat spring. Itu artinya musim semi. Nah, there are 2 seasons in Indonesia. Ada 2 musim di Indonesia. Yang pertama wet season. Itu artinya musim hujan. Yang kedua dry season. Artinya musim panas, kering ya, tuh lihat gambarnya juga kering. Alhamdulillah. Tadi di bagian C sudah mendengarkan dan mengucapkan. Jadi Ibu ulang, ada 4 musim di Kanada. Autumn, summer, winter, and spring. Di Indonesia ada 2, wet season and dry season. Ya, baik, selanjutnya yang D itu let's practice. Jadi latihan ya. What season are these? Jadi ini di sini ada 5 soal, ada beserta gambarnya. Silahkan tadi teman-teman ditulis yang di bagian C sudah kita bahas tadi, sudah Ibu artikan musim-musimnya. Yang pertama tuh ada daun-daun berguguran, itu namanya musim apa ya? Silahkan it's titik-titik. Nah, titik-titiknya silahkan isi. Apakah autumn, apakah winter, apakah summer atau spring, atau bisa juga wet season atau dry season. Silahkan kelimanya diisi, sesuaikan dengan gambar yang di halaman sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Baik, di sini bagian E itu ada grammar corner, pojok grammar. Say Bismillah before you start. The verb of being. Pronoun I, you, we, they. I, you, they, we, he, she, it. To be, am, are, is. Jadi Ibu jelaskan. Pronoun itu artinya kita, manusia, orang gitu ya, subjek. Maksudnya apa sih Bu? Kayak misalnya saya itu I, kamu itu you, kami, kita itu we, mereka they, dia laki-laki he, dia perempuan she, itu it ya. Jadi ada I, you, we, they, he, she, it. Ada I, saya, I, you, we, they, he, she, it. Seperti itu. To be-nya itu ada 3, ada are, am, is, aramis, atau bisa kita singkat ya, aramis. Ada 3 berarti are, am, is gitu. Jadi untuk I itu to be-nya am, I am kan biasanya ya. Teman-teman kalau mendengar I am, nah itu to be, M-nya itu I am. I am, you are. Untuk are itu you, they, we, you are, they are, we are, itu are. Untuk is itu untuk penunjukan dia. Jadi gini, untuk I am, untuk am itu untuk saya.
are itu untuk menunjuk ke kami, mereka, kita, kamu, seperti itu. You are, we are, they are. Untuk is itu menunjuk dia, menunjuk jauh gitu ya. Ada dia laki-laki, dia perempuan, dan itu. Jadi he is, she is, sama it is. Jadi seperti itu. Diingat-ingat ya teman-teman, ada I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Seperti itu teman-teman ya. The verb of being or to be shows in what condition a thing or a person is. Jadi yang tadi seperti Ibu bilang, jadi to be-nya tergantung kondisi sama orangnya. Misalkan kalau misalnya satu, atau dia, atau kami gitu, beda-beda ya. Ingat-ingat teman-teman. Nah, ini di sini di halaman selanjutnya ada contohnya. I am a boy. Tuh. I am untuk ibu berarti I am a girl. Saya adalah perempuan. Kalau ini I am a boy. Saya adalah laki-laki yang digambar. Kata laki-laki tadi, you are a girl. Dia nunjuk, kamu itu perempuan. Kamu perempuan. Ada lagi nunjuk ke yang jauh, she is a girl. Dia perempuan. Si itu untuk dia perempuan, jadi pakai si. Jadi she is a girl. Dia perempuan. He is a boy. He itu untuk penunjuk laki-laki. Jadi dia laki-laki. He is a boy. We are a girl. Jadi kami berdua di sini, we are a girl. Kami berdua adalah perempuan. We are a girls. They are boys. We are girls ya. Mohon maaf tadi ada akutnya. We are girls. Kami perempuan. Ya di sini ada we are girls. Kami perempuan ya. Kami berdua perempuan. We are girls. Gitu. Untuk they are boys. Mereka laki-laki. Seperti itu. Nah, ini itu masih nyambung ke yang bagian F, itu let's practice. Latihan lagi. Fill in the blank with is, am, or are. Isi yang kosong dengan is, am, atau are. Jadi Aramis yang tadi. Start your work with basmalah. Baik, di sini ada satu. Yang pertama, I a student. Nah, I itu to be-nya apa ya? Oke, silahkan dibuka lagi halaman sebelumnya kalau teman-teman lupa. Yang kedua ada si Fatima. Fatima sepertinya perempuan, jadi si-nya itu juga perempuan. Jadi titiknya apa ya? Ya. Yang ketiga, Mr. Ali my teacher. Berarti Mr. Ali di sini menunjukkan kata it. Jadi di kata itu Mr. Ali itu termasuk dalam it. Jadi kalau it itu to be-nya apa ya? They going to school. Oke, they di sini to be-nya apa ya? Silahkan dibuka kembali. The cat cute. Nah, the cat di sini masuk ke dalam it. Ya, jadi it itu apa ya? Silahkan diisi. Aisyah and Nurul. Wah, ada dua orang di sini. Berarti Aisyah dan Nurul masuk ke dalam apa? They, mereka. Aisyah dan Nurul, mereka students, pelajar. Kira-kira kalau mereka atau they masuk, to be-nya apa ya? Yang ketujuh, Farhan and I. Oh, ada kata I, ada kata saya. Farhan and I berarti kami. Kami itu we. Jadi we to be-nya apa ya? Silahkan diisi teman-teman. The flower beautiful. Bunga ini masuk ke itu. The flower berarti masuk ke kata it. Berarti it itu to be-nya apa ya?
Nomor 9, I. Baik, ada I lagi. Tadi I itu to-be-nya apa? Silahkan dibuka kembali jika lupa. I titik-titik doing homework. Yang terakhir nomor 10, it titik-titik rainy outside. Jadi sini it itu to-be-nya apa? Seperti itu di lesson F, di bagian F1